menjamah setiap kami. Biar setiap kami hari ini boleh memandang kepadamu, mengingat korban daripada Yeshua Hamasiah atau Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, yang telah menanggung dan memikul semua dosa, menanggung dan memikul semua kutuk, menanggung dan memikul semua penderitaan dan penyakit daripada kami. Telah Kau tanggung dan Kau pikul di atas kayu salib. Engkau mati di atas kayu salib menggantikan kami mati, menyerahkan nyawamu. Kamilah yang seharusnya dihukum, tetapi Engkau menggantikan kami dihukum, sehingga kami dibebaskan, kami dimerdekakan. Sebab kami telah menerima Engkau dan percaya bahwa Engkau sudah mati di salib, dan Engkau telah menebus dan membayar lunas kami dengan darah-Mu, dengan darah Yeshua Hamasiah. Dosa kami diampuni, kami dipulihkan, kami menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yeshua Hamasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudaraku, saya persilakan duduk. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan 9. Lalu kita akan melihat dalam kitab Yeremia pasal 11 ayat Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Kita akan berdiri dan membacanya bersama. Yesaya 58 ayat yang Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9. Mari kita berdiri, kita membacanya bersama-sama. Sudah dapat semua? Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Iya. 1, 2, 3. Sebab rencanaku bukanlah rencanamu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rencanaku dari rancanganmu. Ya, saya persilakan duduk. Nanti kita lanjut di dalam Yeremia. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam hidup setiap saudara dan saya, itu Tuhan sudah mempunyai satu rancangan. Artinya Tuhan itu sudah mempersiapkan jalan yang harus engkau lalui. Persoalannya adalah Tuhan punya keinginan, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya hasrat hati. Tetapi seringkali kita tidak mengikuti kehendak, tidak mengikuti hasrat hati Tuhan. Nah, inilah saudaraku yang menjadi persoalan, sehingga kita harus diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekalipun persoalan-persoalan yang harus kita hadapi itu, seringkali Tuhan itu merekayasa. Merekayasa itu sesuatu yang ini sebenarnya sudah salah, tetapi Tuhan itu atur demikian rupa. Karena Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia.
Jadi kalau tidak mengasihi, rancangan Tuhan itu tidak terlaku. Saudara, yang mengasihi Dia, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan menuntun hidup kita, saudara, dan membawa kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu tujuan akhir, atau sering yang orang sebut itu destiny. Jadi setiap saudara itu punya tujuan akhir. Nah, yang sekali lagi yang jadi persoalan adalah karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita sudah mendengarkan firman bertubi-tubi, dan begitu banyak firman pengajaran yang sudah kita dengarkan. Tetapi dengar hanya sebatas mendengar. Dengar hanya untuk didengar. Keluar, masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Hidup kita tidak diubah dari mendengar firman itu. Nah, saudara, yang benar adalah saudara mendengar firman, saudara berusaha untuk menjadi pelaku daripada firman. Dengan demikian, saudaraku, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan itu dapat terlaksana. Sekalipun kita melakukannya dengan terseok-seok, tidak dengan mudah, saudara. Tetapi kita tetap ada di dalam koridor, kita tetap ada dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Mungkin kita lambat, mungkin kita kurang ketepatan, mungkin kita, saudaraku, tidak seperti pas apa yang Tuhan inginkan, tetapi kita masih ada dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Nah, saudara, ini yang perlu saudara pahami dan saudara mengerti. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mendengarkan firman itu kita harus berusaha untuk kita melakukannya seperti itu. Jadi kita tidak boleh mendengarkan hanya sebatas mendengar. Lalu kalau saudara mendengarkan firman itu, saudara menerima. Ini firman kan logos. Jadi kalau tadi kita baca tuh rancanganmu bukanlah rancanganmu. Oh, jalanku bukanlah jalanmu. Nah, itu kan logos. Logos itu artinya ya letterlet seperti itu. Tetapi kalau firman ini menjadi rema, maka firman itu akan berubah, akan terus berbicara dalam hidupmu, mengiang-iang dalam telingamu, ada terus dalam hatimu firman. Maka itu firman rema. Nah, kalau firman rema ini, saudaraku, saudara mesti harus berusaha. Sebenarnya apa kok rancangan Tuhan itu dalam hidup saya? Tuhan, hidup saya ini begitu jelek. Oh, tidak baik Tuhan. Saya juga masih sering jatuh dan bangun dalam dosa. Tetapi saya minta Tuhan, supaya rancanganmu yang begitu tinggi itu berlaku atas hidup saya. Tuhan, tolong saya untuk merekayasa, supaya saya dapat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Seringkali kita bilang, aduh, saya sudah salah berbicara. Aduh, kenapa saya mendukung orang yang membenci orang? Aduh, kenapa saya tidak melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan? Saya harus pukul anak saya. Saudara, itu yang kita alami setiap hari. Kita alami setiap hari dan engkau menghadapinya setiap hari. Nah, saya pun juga sama, bukan berarti saya gembala terus langsung itu sempurna, tidak.
Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita pun berusaha. Tuhan pun juga membentuk setiap kita menjadi apa yang Tuhan inginkan. Kalau engkau mau dibentuk begitu. Nah, seringkali juga banyak dari antara kita ini punya konsep sendiri. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya konsep, dan Tuhan berusaha untuk merekayasa kita. Tetapi saudaraku, tetapinya itu tadi, kita itu punya konsep sendiri. Konsepnya begini, kalau saya ya begini, mau tidak mau ya harus begini. Seperti itu. Nah, firman Tuhan berkata-kata, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut. Tetapi dia bilang kita tidak. Seperti itu. Hendaklah kamu tulus, hendaklah kamu jujur dan lain sebagainya. Tapi kita bilang tidak. Tipu sedikit kan tidak apa-apa. Bohong putih kan tidak apa-apa. Bukan bawang putih, bohong putih kan tidak apa-apa. Bohong putih itu artinya bohong untuk satu kebaikan. Bohong adalah tetap bohong. Kalau bawang putih dimasak enak, kan gitu, menyedapkan rasa masakan. Tapi kalau bawang putih itu mau tidak mau akan terbongkar. Begitu. Contoh saja ini kakak beradik. Kakak beradik ini kakaknya contoh saja ambil uang mamanya. Nah, akhirnya lihat mamanya memang tidak tahu kalau uangnya diambil 100.000. Akhirnya bilang, awas kamu ya, nanti saya lapor mama. Lalu mama mulai tanya, siapa yang ambil uang saya? Kakaknya bilang, toh Pak Watuk sudah, jadi kau saya kasih 50, 50. Jadi akhirnya ditanya, kakaknya juga tanya, bilang siapa yang curi? Dia bilang semua biar tidak tahu, kan aman toh. Nah, tapi akhirnya sekali waktu dia ancam. Nanti kalau dia kakaknya punya berkat, ini dia bilang begini. Nanti kalau kau tidak kasih saya, nanti saya lapor mama bahwa yang curi uang itu kamu. Nah, saudara, ini seringkali kan begitu, toh? Nah, jadi kita menutupi, kita pakai topeng seperti itu. Nah, ini yang terjadi seringkali begitu. Nah, saudara, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang supaya kita dengan ketulusan, dengan kejujuran. Nah, saudara, rancangan Tuhan itu bagaikan dikatakan tingginya seperti langit dan bumi. Memang benar. Tetapi saudaraku, kalau kita bisa melakukannya, saudara pikir mengampuni itu mudah? Tidak. Mengampuni itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Mengampuni itu tidak, sangat-sangat tidak mudah. Tetapi kalau saudara bisa mengampuni, seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14, jikalau engkau mengampuni, Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Artinya apa? Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Surga tertutup. Pintu surga tertutup. Engkau lihat surga saja tidak bisa. Nah, saudara, mengampuni itu free, bebas. Nah, makanya seringkali saya itu juga mengetes hidup saya ini. Saya mengampuni A. Apakah kalau saya ketemu A, saya masih bilang kurang ajar, merugikan saya? Itu belum mengampuni, padahal kita sudah mengampuni kamu. Tapi nanti ketemu lagi, kita masih bilang yang sama, kurang ajar. Seperti itu. Nah, seperti itu masih belum mengampuni. Bahkan kita seringkali ingin mencelakakan orang yang berusaha untuk mencelakakan kita. Nah, itu masih belum mengampuni. Nah, demikian juga suami istri. Suami istri juga sama. Ya, suami istri memang seharusnya tidak ada batasan. Harusnya soal pengampunan ini biasa. Ya, harusnya kita sudah kita saling mengampuni, bebaskan semua, selesai.
Tapi ada juga yang SD itu dia simpan sampai bertahun-tahun. Lalu suami juga ada yang menyimpan kepahitan sampai bertahun-tahun. Padahal kepahitan itu merugikan. Kepahitan itu menjadi penghalang berkat. Berkat tidak akan turun kalau engkau penuh dengan kepahitan. Nah, saudara, kalau kita percaya Yesus HaMashiach, kita akan menjadi orang yang penuh dengan pengampunan. Karena Yesus HaMashiach mengajarkan kasih. Nah, ini yang jadi persoalan pada waktu India. Pada waktu India itu diserbu oleh para penginjil. Dan di India ada orang-orang Kristen. Ternyata kehidupan mereka tidak berubah. Yang mencuri masih tetap mencuri pada waktu itu ya. Kalau sekarang sudah beda. Yang tukang maki-maki tetap maki-maki, hidup dalam kemunafikan, banyak topeng dan lain sebagainya. Nah, pada waktu Mahatma Gandhi diinjili, dia bilang begini, I love Jesus, saya suka Yesus, saya senang pengajaran Yesus, tapi saya tidak suka hidup orang Kristen. Nah, ini jadi persoalan. Nah, pada waktu itu kalau seandainya Mahatma Gandhi ini percaya Yesus, seluruh India sudah jadi Kristen. Ya. Sekalipun pada waktu itu Mahatma Gandhi tidak terima. Dia mengatakan hidupmu masih lebih baik kami. Masih lebih baik orang-orang Hindu. Ya, jadi gagal itu seperti itu. Jadi rancangan Tuhan itu tidak digenapi. Nah, apakah di sekitar kita ini, di dalam sini mungkin tidak ada, di luar sana yang banyak. Di luar sana tuh banyak sekali itu yang model begini itu banyak. Yang mengaku Kristen masih tetap mabuk, yang mau Kristen tetap berzina, yang mengaku Kristen, saudaraku, dia masih judi togel, yang mengaku Kristen, saudaraku, dia masih ganggu istrinya orang, nah, seperti itu, begitu banyak. Lalu ada punya will, ada punya pil dan lain sebagainya, begitu. Lalu, saudaraku, apa yang terjadi? Begitu susahnya orang India untuk terima Tuhan Yesus. Tetapi sekarang ini kebangunan terbesar di Asia itu ada di India. Amin. Saudara. Nah, saudara, itu yang terjadi. Jadi lawatan di India itu begitu luar biasa. Mukjizat itu seperti kayak kacang goreng saja. Orang beli kacang goreng. Nah, saudara, mukjizat masih ada. Kuasa Tuhan masih bekerja. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi latar belakang mengapa Tuhan itu berfirman, rancanganku adalah bukan rancangan jalan itu. Begitu tingginya bumi dengan langit, demikianlah tingginya jalan dari jalan. Kenapa? Karena ini tadi persoalannya ada di sini. Seringkali konsep kita ini yang menjadi penghalang. Nah, sebenarnya kita ini kalau kita berbicara, dulu ada hamba Tuhan Yusak Cipto. Ya. Dulu saya waktu di IPG itu saya secara khusus berjumpa dengan hamba Tuhan ini, dengan hamba Tuhan Yusak Cipto. Dia selalu berkata, mengalir saja, ikuti. Memang itu tidak enak mengikut Tuhan itu. No? Orang menyanyi bisa mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan. Kuta apa? Kuta ingkar. Kuta gentang. Kuta ingkar. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu.
Tetapi saudara sekali memutuskan tetap harus memutuskan. Dan saudara harus belajar minta Tuhan merekayasa, minta Tuhan mengubahkan. Kan begitu? Bisa gampang sekali kalau Tuhan yang mengubah itu gampang sekali. Nah, inilah perlu kita berjumpa dengan Tuhan. Oh, kalau kita pujian penyembahan yang sungguh-sungguh, penari-penari ini sudah hebat karena mereka sudah menari bukan dengan skillnya, tetapi mereka menari dengan hati. Sehingga menarik kuasa, menarik hadirat Tuhan. Amin. Pemimpin pujiannya mantap. Jangan saudara pemimpin pujian yang saudara tunjuk pemimpin pujian yang lunak-lunuk. Nah, ini pelajaran Yakob Nawe. Kalau mau menyanyi masih toleh kiri, masih toleh kanan, seperti itu. Lalu singernya itu cuma umi-umi tahu umi-umi cuma mulutnya bergerak tapi suara tidak ada. Gitu. Saudara, singer harus kuasai lagu. Apalagi lagunya sudah ditulis di sini. Suaranya dikeluarkan. Karena vokal kita ini penting sekali. Suaranya Suhada Kaleb ini orang tahu. Oh, itu Paulus. Paulus itu punya suara khas. Suhada Kaleb punya suara khas. Itu Ibu Lydia punya suara khas. Immaculata punya suara khas. Lalu kalau kita dengar ini suaranya siapa ya? Karena suara tidak jelas. Nah, saudara, ini penting sekali buat kita. Amin. Pak Rubino punya suara juga khas. Pak Bobi juga sama. Jadi orang dari jauh kan, oh itu Pak Bobi lagi berbicara. Saudara, jadi penting sekali buat kita, ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, makanya di sini kita perlu di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6 ini berbicara tentang bagaimana kita itu melibatkan Tuhan. Bagaimana kita itu mengajak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam menjalani hidup. Ya, tentu kita berdoa minta rekayasanya. Tentu kita berdoa minta keinginan dan kehendak Tuhan. Nah, saya itu juga diajar dalam hal ini. Dalam hal ini, untuk rancangan Tuhan itu tidak boleh meleset dalam hidup kita. Saya pernah meleset. Ya. Coba kita lihat dalam Amsal pasal 3 ayat ke-6. Nah, saya pernah melakukan kesalahan. Di mana Tuhan punya keinginan untuk saya menjadi saksi. Tuhan punya keinginan untuk saya menjadi berkat. Tetapi karena kepahitan, saya ditipu. Yang menipu saya juga seorang pendeta. Ya, pada zaman itu. Nah, saudara, akhirnya saya bilang sudah, saya tidak mau melayani Tuhan. Biar Tuhan cari orang lain saja. Tetapi Tuhan itu tidak seperti itu. Apa yang sudah dirancangkan atas hidup, Dia tetap kejar kita. Gitu. Apalagi kalau kita ini orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, Dia tetap kejar. Akhirnya apa? Itu menjadi satu pemberontakan di hadapan Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-6. Menjadi satu pemberontakan di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Menjadikan saya sakit. Saya sakit yang membahayakan itu karena itu. Saya melawan dan memberontak dengan Tuhan. Itu saya alami. Sehingga saya harus menjalani penderitaan sakit penyakit itu selama 5 tahun. Dari 93 sampai 98. Akhirnya saya sadar pilihannya hanya 2. Saya hanya berdoa 2 saja. Saya kalau mati saya harus masuk surga. Kalau saya hidup, Tuhan
Kalau Tuhan kasih saya hidup, saya akan berhenti bekerja dari PT Wakuga Mutiara Timur. Dan akhirnya, karena Tuhan itu mungkin melihat, ya, ini loh, ya kalau saudara tahu ya, bahwa Tuhan itu punya rancangan. Karena Tuhan itu melihat kalau saya dikasih hidup, saya akan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Saya akan melakukan apa yang Tuhan rancangkan. Maka saya dikasih hidup. You know? Seperti itu. Sudah kan? Nggak ada. Nggak bisa. Lalu Lydia dari mana? Wah, itu tadi Ibu Lydia yang bisa, kamu yang tidak bisa. Makanya kalau kamu punya kepandaian itu bagi-bagi lah. Jangan dipakai sendiri kan gitu. Jangan dipakai sendiri. Jadi kasih tahu, ini gini loh ya, ini gini loh ya, ini gini loh. Jadi Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Tolong Pak Bobi baca. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala hukum, maka ia akan meluruskan jalan. Akui, artinya kita itu berdoa mengakui keberadaan Tuhan. Bahwa Tuhan itulah yang atur segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita, akan membawa kita ini menjadi lurus seperti itu. Nah, saudara, sepanjang jalan hidup kita, Tuhan akan berperkara. Dia tidak akan membiarkan. Amin. Amin. Nah, saudara, dari kesaksian saya itu tadi, saudara bisa memahami dan saudara bisa mengerti bahwa kalau saya dikasih hidup, maka saya akan melaksanakan. Dan memang benar, begitu saya dikasih hidup, saya keliling biak ini, saudara. Keliling biak. Seperti itu. Saya memberitakan Injil, dan akhirnya saya buka gereja ini tahun 2013. Nah, seperti itu. Tetapi ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan, namanya Sudu Salvarai Sudasi. Ya, dia melayani satu gereja besar, dan di sana banyak orang kaya. Dan salah satu anaknya orang kaya ini sakit. Seorang pemuda yang sangat ganteng. Ganteng ya, maksudnya ganteng. Lalu Sudu Salvarai Sudasi ini dia berdoa dan berpuasa. Karena papa dan mamanya bilang, tolong Pak Pendeta doakan anak saya. Sudu Salvarai Sudasi ini ada dalam pikirannya, dia sudah berkata begini, oh nanti pasti anaknya ini sembuh, saya doakan. Pasti sembuh. Oh? Lalu saudaraku, dia punya asisten, dia berkata begini, ayo kita pergi ke rumah sakit. Dia pergi ke rumah sakit, bergegas ke rumah sakit. Waktu dia mau masuk rumah sakit, saudaraku, ini ya, akuilah dia. Saudara harus mengakui Tuhan. Bahwa apa yang saudara kerjakan semua itu, kalau tanpa Tuhan itu nggak ada artinya. Oh? Firman-Nya juga dalam Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sia usaha orang membangunnya. Artinya ada keterlibatan Tuhan secara langsung dalam hidup kita ini, apalagi kita ini anak-anaknya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, biar tentara 1.000, 2.000, 5.000 tidak ada artinya. Tetapi kalau Tuhan yang mengawal, itu kota itu aman, ya toh? Ya, amin. Berapa waktu lalu ini kan kota Biak diserang dengan begal, dengan apa segala macam kan begitu. Kita punya 3 pangkalan angkatan udara, laut, lalu juga darat, toh? Dan ada 6 jenderal di Biak. Tetapi juga tidak bisa. Ada aparat kepolisian. Tetapi dengan doa bisa. Amin. Berhenti.
Itu karena Tuhan. Amin. Nah, itu hebatnya seperti itu. Nah, saudara, pada waktu Sudu Salvarai Sundarsing ini masuk rumah sakit, itu Tuhan berfirman. Dia bilang, hambaku, jangan kamu berdoa untuk kesembuhannya, karena aku mau bawa pulang anak itu. Terus dia bilang, Tuhan, kenapa? Ayat ini, saudara, Tuhan itu punya rancangan yang besar atas anak itu. Tetapi kalau anak ini dikasih hidup juga, dia akan tetap sama. Lalu apa kesalahan anak muda itu? Ini saudara harus tahu. Kesalahan anak muda ini adalah seorang playboy. Dia menghamili perempuan satu, ini pindah ke perempuan yang satu, pindah ke perempuan yang satu lagi, pindah ke perempuan yang satu lagi. Terus Tuhan bilang, bimbing dia untuk terima aku, karena aku akan bawa dia pulang. Hamba Tuhan ini bilang, oke, siap Tuhan. Lalu dia bimbing anak ini, ya, seperti itu. Apa yang terjadi, saudara? Sudah 3 hari, Tuhan bilang sudah aman. Artinya dia kalau mati dia masuk surga. Seperti itu. Akhirnya apa? Dia selesai, orang tuanya sudah berharap bahwa anaknya ini sembuh dari penyakit HIV, dari penyakit AIDS. Nah, saudara, orang tuanya bertanya, Pak Pendeta, bagaimana dengan anak saya? Pendeta ini dia bilang begini, dia bilang sudah aman, semua akan baik-baik saja. Begini, 2-3 hari kemudian anak itu meninggal. Jadi rancangan Tuhan itu tidak bisa kita selami, memang tidak bisa. Tetapi sebenarnya rancangan Tuhan itu ada dalam hidup setiap saudara dan saya. Bahkan Tuhan itu berusaha untuk merekayasa, untuk mengubah supaya kehendaknya itu yang jadi. Sekarang tinggal kita yang mau atau tidak, supaya rancangan Tuhan itu terjadi dan digenapi. Kenapa kita selalu profetik? Supaya digenapi berkat Abraham, rancangan Tuhan atas Abraham, atas hidup kita supaya digenapi. Kenapa? Karena di dalam firman itu ada kuasa untuk mengubah. Amin. Ya toh, seperti itu. Nah, sekarang kita berdoa. Anaknya Jineti ini dalam keadaan koma. Berapa waktu yang lalu memang anak ini adalah anak nasar. Seperti itu. Anak nasar. Nah, saudara, saya punya pengalaman banyak di dalam keluarga saya tidak perlu cerita orang luar. Satu hari saya punya keponakan namanya Yosua. Itu waktu mau ujian, kurang berapa bulan begitu, kurang 1,5 bulan waktu ujian. Naik kelulusan, dia udah kelas 3. Dia itu sakit itu di lambungnya penuh dengan darah. Jadi mah blooding, jadi darah di dalam. Dan HB-nya yang tinggal 3. Ini saya dengan istri saya ini saksinya. Karena kami layani berdua. Hanya lewat HP dilayani. Tapi video call. Saudara, saya waktu diceritain semua begitu, orang tuanya sudah menangis. Saya bilang, ada jalan. Jalannya Tuhan. Dia bilang gitu. Dia bilang, apa itu? Kamu bernasar. Saya bilang sama orang tuanya laki-laki itu orang paling keras. Paling kerasnya bukan main. Serahkan anakmu itu kepada Tuhan.
lepaskan dia, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kau atur lagi, jangan biar Tuhan yang atur dia. Mau? Bapaknya dia bilang, dia sambil menangis, dia bilang, mau, saya mau. Yang penting anak saya hidup, biar jadi pendeta tidak apa-apa. Dia bilang begitu. Saya rela, yang penting anak saya hidup. Yang menangis. Terus kemudian, oke, kalau begitu kita berdoa, minta anugerah, minta kemurahan, minta perkenanan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Pokoknya semua kita minta. Apa yang terjadi? Ternyata dia trombositnya itu drop sekali. Lalu dia butuh trombosit itu 20 kantong. Kami doa lagi. Doa lagi. Itu kalau di rumah sakit itu paling murah itu 500.000 satu kantong. Tapi di rumah sakit yang anak ini masuk, itu rumah sakit yang elit, itu 1.200.000 satu kantong. Kemudian saya bilang sama adik saya, coba hubungi Hanapi. Hanapi itu adik saya laki-laki. Dia cerita dengan Hanapi. Hanapi bilang, tunggu. Dia telepon temannya, Kepala Palang Merah Indonesia Kabupaten. Waktu dia ditelepon, oke Pak Hanapi, kasih saya uang, saya akan produksi sekarang juga. Saya sudah bicara dengan orang-orang saya, tolong kasih uang. Berapa? Mungkin dikasih sekitar 2 juta lebih lah. Berapa? Sudah, masih kurang lagi, tambah lagi. Sudah. Akhirnya saudara, cuma cukup dengan setengah hari saja itu diproduksi. Trombosit itu 20 kantong. Sekitar jam 2, jam 3 dibawa masuk ke rumah sakit. Rumah sakit dia heran, bukan main. Dari mana barang ini? Karena cari barang itu susah. Jadi di Indonesia ini macam kayak ada mafia kesehatan. Barang sebenarnya murah tapi jadi mahal, obat jadi mahal. Ini kenyataan. Ternyata itu waktu diproduksi harganya tidak sampai 200.000. Padahal di rumah sakit itu harganya begitu gila. Di pasaran harganya 500 tapi tidak ada barangnya. Ya itu mungkin sengaja dibuat begitu supaya dia dapat untung banyak. Orang kan mau beli lebih dari harga itu. Dan ini juga perhatian buat pemerintah. Jadi sebenarnya kita dukung Prabowo ini supaya orang-orang yang model begini dibasmi. Seperti itu. Kalau buat saya kasih masuk aja satu. Jangan perlu lagi Nusa Kambangan, kasih satu masuk di Pulau Pasifik sana, baru jaga sana. Kalau perlu taruh kapal selam di sana satu. Itu yang korupsi itu masukkan semua di sana. Seperti itu. Nah, saudara, supaya negara ini aman. Kalau tidak ada korupsi, rakyat sejahtera pasti. Nah, saudara, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Masuklah. HP-nya mulai naik. Kita doa, selalu doa live dengan video. Akhirnya HP-nya mulai naik, berangsur-angsur dia pulih dan sembuh. Dia ikut ujian, saya turun ke Jawa, lalu bapaknya bilang begini, pakai bahasa Jawa, iki anakku wis lulus. Apa sekolah pendeta ini? Anak saya udah lulus ini, mau sekolah pendeta gimana? Saya bilang sebentar, kita berdoa lagi. Harus begitu, doa lagi. Tanya. Oh, tanya. Akhirnya apa? Tuhan bilang masuk di BCA. Saudara, saya temani di BCA itu. Saya keluar dari mobil,
Dia masuk kantor gereja, saya tidak ikut masuk. Saya ajari bagaimana dia kalau salaman, bagaimana kalau berbicara, apa semua. Saya ajari semua saja. Wawancara apa semua itu. Kalau jawabannya bagaimana. Kalau salaman harus pandang orang, kalau wawancara harus pandang orang, tidak boleh jawabannya tidak boleh begitu. Kan banyak orang kan begitu kalau jawab kan. Jadi artinya atau itu atau apa begitu kan bahasa itu keluar begitu banyak. Itu tidak boleh. Sudah, tapi ternyata dia tidak lulus, tidak lolos. Oke, Tuhan berfirman tidak pernah gagal. Amin. Lalu kami doa lagi. Istri saya dapat penglihatan 2 bayi kembar, lahir 2 bayi kembar. Saya langsung bilang akan ada 2 pekerjaan besar untuk Yesua. Begini, saya dapat berita, paman ini ada di Semarang, BCA. Saya bilang, kamu melamar. Terus bapaknya bilang, jangan hanya di BCA saja, masuk juga di Universitas Diponegoro. Singkat cerita, hari ini pengumuman BCA. Hari ini juga hari terakhir di mana Undip harus bayar pendaftaran 7.900.000. Saya ditelepon lagi, gimana? Saya bilang, Undip tidak usah dibayar. Bapaknya langsung teriak, lah nanti kalau tidak diterima di BCA bagaimana? Saya bilang pasti diterima. Bapaknya mulai marah-marah. Saya tanya, kamu punya uang? Punya uang? Punya. Bayar! Saya bilang, bayar. Undip tak suruh bayar. Sudah jam 5 sore tapi masih bisa bayar. Saya bilang bayar 7.900.000. Malam, selang 1 malam besok pagi jam 9 pagi BCA telepon bahwa kamu diterima di Universitas BCA. Sekarang 2 loh, Undip dengan Universitas Diponegoro. Sudah, kamu pilih mana? Saya tanya, Yosua, saya pilih BCA. Berarti Undip ditinggal? Iya. Ya berarti uang itu hilang dong, 7.900.000. Kemarin kan saya bilang jangan bayar. Iya, tapi papa ini marah-marah terus. Jadi ya, saya cuma tanya punya uang, kalau punya uang bayar. Kalau uang utang jangan. Akhirnya bayar. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata di Universitas Diponegoro, karena anak ini, Yosua ini ranking, sekolahnya pintar, ya. Sekolahnya pintar, dia ranking. Perusahaan Exxon Corporation, perusahaan minyak di daerah di mana adik saya ini tinggal, itu lihat rating. Yosua Pratama ada di rating 1. Ini anak dari mana? Anak dari Cendono, tempat di mana pengeboran minyak Exxon itu ada di sini. Lalu Exxon bilang, kita biayai. Berapa harus dibayar untuk 1 semester, untuk 1 tahun? Mereka bayar, Exxon bayar. Tetapi Yosua tidak tahu. Yosua ditelepon begini, kamu semua ini sudah dibayar, kamu masuk kuliah kapan? Baru dia bilang, aduh Bapak, rektor saya ini sudah kuliah di BCA, lalu bagaimana? Saya tidak. Lalu dia membuat permintaan maaf apa semua untuk Universitas Diponegoro. Jadi saudara seperti itu. Begitu kuliah di BCA, dia dapat UMM. Gaji UMM pertama dikirim ke saya. Gaji pertama dia masuk bank kerja juga 5 juta, gajinya 5.600.000 pertama juga dikirim ke saya. Itu luar biasa. Dan anak ini sekarang punya gaji di atas 15 juta. Setiap tahun itu dapat bonus itu 80 sampai 90 juta.
eselonnya naik terus karena anak ini hebat. Jadi nasar itu harus dikenal. Firman Tuhan berkata, kalau bayarlah nasarmu. Di dalam Mazmur 76 ayat 11, kalau kau bernasar harus bayar nasarmu. Ini bukan main-main. Tuhan itu bukan main-main. Dan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Seperti itu. Nah, saudara, itu dikatakan bernasarlah dan bayarlah nasar itu. Kalau kau bernasar, bayar nasar. Tidak boleh tidak. Karena ini bagian dari satu rancangan Tuhan. Dan anak itu sampai hari ini, saudara, waktu di PCA, nah disinilah yang seringkali orang dunia itu berpikir salah. Saudara, waktu di PCA dia di Universitas PCA itu belum pernah ada persekutuan, belum pernah. Dia mulai dengan 2-3 orang, 10, 20, akhirnya seluruh universitas itu ikut ibadah. Siapa yang ngatur? Yang ngatur adalah Yosua. Saya kasih tahu papanya, kamu sudah tahu? Dia bilang, belum. Anakmu ini sekarang sudah jadi gembala. Dia mengembalakan 170 orang mahasiswa. Dia bilang, iya ya. Kita seringkali kalau pikir jadi pendeta harus punya gereja, harus ini, harus ini. Saya bilang dia gembala ada di marketplace. Marketplace sekolah itu butuh gembala. Jadi kalau saudara jadi guru di sekolah, jangan jadi guru saja, lolo, jangan. Gembalakan mereka. Bawa mereka kepada Tuhan. Jadi dia waktu semester 1, semester 2, dari tidak punya, dari dia beli gitar, sampai beli keyboard, beli speaker, saudara. Dan waktu dia selesai, dia serahkan, ada penggantinya. Dia masuk di bank pun sama juga. Seperti itu. Jadi marketplace itu butuh gembala. Bukan gembala yang resmi punya cap pendeta, bukan. Tapi ada orang yang dipakai Tuhan untuk menggembalakan. Betul? Atau salah? Benar. Ini keponakan saya sendiri ini. Dan anak ini begitu disiplinnya kalau tentang Tuhan itu disiplin. Dia bilang, oh tidak, saya pelayanan. Maaf ya, nanti dulu selesai pelayanan. Sama saya saja begitu. Dia panggil saya, baik, saya pelayanan. Nanti selesai pelayanan, baru kita atur, kita urus. Jadi tidak ada namanya, itu tidak ada. Namanya kompromi tidak ada. Nah, mengenai perjodohan juga, kita sudah doakan. Anak saudara harus cari jodoh sesuai dengan rancangan Tuhan. Amin. Jangan begini di di ferry ketemu nanti, ketemu nona cantik baru bawa pulang, baru bilang papa mama ini saya punya calon. Aduh, ini kok ketemu di mana? Ketemu di pasar ikan, pasar ikan. Ketemu di kapal. Salah itu. Kita berdoa. Nanti Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Amin. Seperti itu. Mau cari orang barat, kayak menantunya ibu pasang kok. Cari orang barat tidak apa-apa. Kau berdoa, Tuhan saya mau minta orang barat yang matanya mata biru, mata hijau, mata kuning, atau mata merah. Aduh, maaf ya. Mata merah, Mas Men. Kalau mata merah itu tukang mabuk. Itu tidak boleh. Aduh, saudara, ini benar. Kriteria itu kalau saudara doakan, nanti saudara akan dapat seperti itu. Oh, ya toh, kan begitu.
Seperti saya tinggi begini, saya juga minta Tuhan, saya kalau saya Tuhan kasih saya istri, harus yang tinggi, saya tidak mau yang pendek. Ternyata kasih yang tinggi juga. Amin. Begitu. Iya. Jadi kalau kok tinggi istrinya pendek, suaminya pendek bagaimana? Nanti cuma di meeting. Aduh. Ya, itu artinya sepadan. Jadi saudara, kita lihat sekarang di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Amin. Amin. Tolong Pak Bobi baca. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Tadi sudah banyak kesaksian itu luar biasa semua. Jadi untuk Ibu Neti hari ini serahkan bima itu kepada Tuhan. Amin. Sudah, nanti jangan kompromi lagi buat Tuhan. Pulihkan, Tuhan sembuhkan, itu anugerah, mujizat, belas kasihan, kemurahan, perkenanan. Yeremia Pak 29 ayat 11 sampai 14. Kalau Pak bukan. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada pada aku mengenai kamu. Iya, jadi Tuhan itu tahu rancangannya atas hidupmu, dia tahu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Amin. Amin. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Iya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan itu tidak pernah berhutang. Hari depan yang penuh harapan itu berarti saudara sukses. Amin. Saudara berhasil. Orang tua senang anaknya susah kalau anaknya sukses. Sukses. Tentu orang tua itu biar dia tukang becak kah, biar dia penjahat kah, dia mau anaknya sukses. Amin. Amin. Betul. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Iya, jadi kita cari Tuhan, Tuhan akan temui kita. Amin. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apabila kita bertanya, kita ngomong, ya toh, Iya. nanti Tuhan akan menjumpai kita. Amin. Amin. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman, saudara. Amin. Amin. Firman ini ya dan amin. Yes. Saya juga kalau khotbah begini juga, ini tadi ada khotbah ini ada 2 lembar ini. Yang saya tulis tadi malam sama yang saya tulis pagi ini, tapi saya pakai khotbah yang pagi ini. Ya, terus Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan kita akan dipulihkan. Amin. dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Ya, artinya Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan Haleluya. kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. iya, jadi artinya Memang kamu orang Israel itu dibuang. Terus memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi. oke, cukup sampai di situ saja, Pak. Jadi saudaraku, memang itu dibuang itu dalam bentuk hukuman. Tetapi Tuhan membebaskan hukuman. Amin. Tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi beban, Amin. tidak ada lagi masalah, tidak ada. Semua Tuhan selesaikan. Amin. 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 Kalau kita mengikuti rancangan Tuhan. Tapi kalau saudara melawan dan memberontak, aduh, ya susahmu sendiri kan begitu. Karena Tuhan itu punya waktu, dia punya timing. Nah, saudara, ini yang perlu saudara tahu, ya. Jadi rancangan Tuhan itu sangat sempurna atas hidup kita, dan kita tidak boleh mengabaikan rancangan Tuhan itu. Karena Tuhan akan selalu kejar kita, Tuhan akan selalu cari kita untuk supaya rancangannya itu digenapi. Karena Tuhan itu ingin supaya setiap saudara dan saya itu diselamatkan. Amin. Amin. Yang sudah masuk begini harus selamat. Jangan yang sudah masuk begini tidak selamat, kan rugi. Kecuali kalau saudara di luar, ya itu
cerita beda. Amin. Amin. Kita naikkan satu pujian. Mari. Rencana